Jadi guys, film yang kita bahas kali ini berjudul Kapten Phillips, menceritakan seorang kapten kapal kargo bernama Richard Phillips, di mana dia bersama krunya disandra oleh bajak laut Somalia ketika berlayar menuju Afrika. By the way, film ini sendiri berdasarkan kisah nyata, dan ini merupakan kapal kargo US pertama yang dibajak dalam 200 tahun terakhir. Film ini akan berpusat pada Richard Phillips, seorang kapten kapal yang akan berangkat dalam perjalanan bisnis yang panjang. Ditemani oleh istrinya, pasangan ini sangat berat untuk berpisah satu sama lain. Sementara itu, di pantai Somalia, kita diperlihatkan penduduk yang miskin dan juga kelaparan. Mereka kemudian didatangi oleh bandit bersenjata, meminta para penduduk untuk segera berlayar agar bisa menyerbu kapal asing. Perampokan sepertinya menjadi satu-satunya cara bagi penduduk lokal untuk mencari uang. Selain itu, jika para perampok ini tidak mematuhi perintah, maka para bandit tentu akan menghukum mereka. Nah, di salah satu warga kemudian ada pria kurus bernama Muse yang merupakan perampok berpengalaman. Di antara warga, dia membawa seorang anak berusia 16 tahun bernama Bilal. Ini merupakan pengalaman pertamanya dalam menjalani misi perampokan. Di tim juga ada Naji, seorang pria dengan postur tinggi dan juga kuat. Mungkin dia akan berguna dalam urusan kekerasan. Tidak lama kemudian, para perampok berlayar dengan kapal yang dibagi menjadi dua regu, di mana sebuah kapal lebih besar menunggu mereka dari kejauhan. Kapal itu sendiri dilengkapi peralatan yang diperlukan untuk kebutuhan melacak. Nanti kedua tim menunggu kapal yang sesuai target untuk mereka tangkap. Sementara itu, Phillips sekarang sudah tiba di Oman. Dia kali ini akan mengoperasikan MV Maersk Alabama yang akan mengirim kargo komersil ke Kenya, sekaligus membawakan bantuan makanan untuk warga Afrika yang kelaparan. Kapten Phillips kemudian naik ke kapal, dan hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa pagar pengaman kapal. Rasa khawatir sebenarnya masih mengganggu pikirannya. Dia kemudian naik ke kabin dan ditemani oleh perwira Sean Murphy untuk mempelajari jadwal kapal. Phillips sadar jika para perampok sering memasuki perairan ini, dan ditambah fakta bahwa jalur Alabama ini juga sangat jauh dari kapal-kapal dagang lainnya. Meski begitu, ini bukan perjalanan pertama Phillips. Dia sadar bagaimana cara menjaga keadaan tetap aman. Akhirnya, kapal meninggalkan pelabuhan dan kemudian berlayar, sementara para perampok mengawasi lalu lintas kapal di sekitaran, dan mereka menemukan sebuah kapal yang sendirian di perairan yang tidak terlindungi, dan itu adalah kapal Alabama. Di malam harinya, Kapten Phillips membaca surat tentang keberadaan perampok di perairan pantai Somalia. Ketakutannya pun kemudian muncul. Besar kemungkinan dia akan mendapatkan masalah itu. Keesokan harinya lagi, dia melakukan latihan untuk menguji kesiapan tim dalam keadaan darurat. Mendengar siren latihan, para kru bertindak cepat sehingga hal itu menenangkan sang kapten. Dia tidak perlu takut dan dia yakin jika krunya bisa menghadapi apapun. Namun setelah sesi latihan, Phillips melihat dua titik cahaya di radar yang mengarah ke arah mereka. Dia memerintahkan kru untuk segera kembali bertugas karena ini bukan lagi sebuah latihan. Kapten melaporkan ke layanan darurat bahwa kapal kontainer mereka dikejar oleh dua kapal bajak laut. Laporan tersebut diterima. Namun mereka berpesan agar tidak perlu khawatir karena mungkin saja mereka hanyalah nelayan biasa. Namun kapal itu semakin mendekat. Kini sang kapten dapat melihat dari teropongnya, di mana terdapat orang-orang bersenjata lengkap di kapal tersebut. Ia memerintahkan kapal agar segera melaju kencang agar menjauh dari para perampok. Namun tidak mungkin kapal sebesar itu bisa menghindari perahu motor ringan. Phillips kemudian mengambil tindakan darurat. Dia tahu para perampok sedang memantau komunikasi dari radio mereka. Jadi dia berpura-pura menghubungi kapal perang untuk meminta dukungan. Phillips mengubah suaranya dan menjawab sebagai kapten kapal perang fiksi jika sebuah helikopter telah dikirim ke Alabama. Satu regu perampok kemudian ketakutan dan membalikan kapal. Namun Musa dan krunya bertekad untuk memburu kapal kontainer tersebut. Kapten Phillips kemudian terpaksa meningkatkan kecepatan maksimum kapal. Mesin perahu Musa tidak mampu menahan beban dan akhirnya terhenti. Pengejaran berakhir, Phillips menghela napas lega, tetapi tidak tahu apa yang menanti dia selanjutnya. Di sore harinya, kapten mengumpulkan kru dan menjelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi. Dia memuji para kru atas kerja keras mereka dan berharap bantuan akan segera datang. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk bertugas 24 jam sehari hingga melewati perairan berbahaya itu. Para pelaut mulai mengeluh karena mereka bekerja bukan untuk tantangan seperti itu. Ditambah nggak ada senjata di kapal, tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya. Muak dengan keluhan itu, Phillips mengumumkan bahwa seluruh awak kapal boleh turun di pelabuhan terdekat. Tetapi untuk sementara ini harus mematuhi perintahnya. Kembali ke pangkalan terapung mereka, Muse memaksa anak buahnya untuk segera memperbaiki mesin kapal. Ia berencana akan berlayar lagi besok untuk mengejar kapal kontainer. Situasi di kapal sekarang sedang tegang. Mereka tidak bisa pulang tanpa membawa jarahan karena para bandit akan menghukum mereka di sana. Namun mengejar Alabama juga tidak mudah. Suasana tegang berujung pada pertarungan antara Muse dan juga pemimpin regu bajak laut kedua. Muse menang untuk menegaskan kekuasaannya.
Keesokan harinya, para perampok memasang mesin kedua di kapal dan mulai mengejar kapal kontainer. Awak Alabama segera merespon. Kapten memperingati kapal dan memberikan tahu layanan darurat bahwa kapalnya sedang diserang. Para perampok hampir sampai di tepi kapal dan tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Muse menghubungi Phillips melalui radio dan memberitahunya bahwa itu adalah penjaga pantai Somalia yang ingin melakukan pengecekan. Namun Phillips tidak tertipu dengan tipu muslihat itu. Segera setelah itu, anak buah Muse melepaskan tembakan. Phillips kaget dan langsung memerintahkan alat penyiram air di sisi kapal untuk dinyalakan. Deru air tidak membuat kapal mendekat dan secara teori bisa menyebabkan kapal di sekitarannya tenggelam secara keseluruhan. Namun, salah satu alat penyiram rusak. Artinya, kapal tersebut memiliki titik lemah. Meski para perampok terus menembaki kapal, Shane yang pemberani segera mencoba memperbaiki salah satu selang tersebut. Shane tidak dapat memperbaiki kerusakan tepat waktu dan kapal Muse berhasil mendekati sisi kapal kontainer. Bahkan, sinyal merah yang ditembakkan Phillips ke kapal tidak dapat menghentikan para perampok. Shane harus bersembunyi agar tidak tertembak. Kapten menyadari situasi kritis dan memerintahkan seluruh awak kapal untuk berkumpul di ruang mesin. Shane juga pergi ke sana untuk mengkoordinasikan kru. Hanya Phillips dan beberapa penjaga yang tersisa yang berada di depan. Kapten kemudian memerintahkan untuk melakukan manuver, tetapi hal itu tidak berhasil. Para perampok menaiki tangga dan juga menaiki kapal. Phillips menghentikan kapal dan mematikan semua sistem untuk mencegah bajak laut mencuri kapal. Phillips berjuang untuk tetap tenang dan memberikan instruksi kepada krunya agar bersiap untuk bertemu dengan Muse dan juga anak buahnya. Nyawanya kini terancam karena bajak laut bersenjata yang marah bisa berbuat apa aja. Para kru yang dipimpin oleh Shane bersembunyi di kabin untuk mencegah mereka menemukan dan juga melukai mereka. Kapten mengirim radio kepada kru untuk melaporkan situasi di kapal. Dia memerintahkan mereka untuk tidak membiarkan para perampok ini mendekati kendali mesin dan tidak keluar sampai kapten mengucapkan kata sandi yaitu makan malam. Dia sangat peduli dengan bawahannya dan juga menjaga semangat mereka. Stick together and we'll be all right. Mereka harus bertahan sampai bantuan nanti tiba, meski tidak jelas apakah ada yang menyelamatkan mereka, karena para perampok melewati semua penghalang jalan dengan begitu mudah. Mereka kemudian masuk ke ruang kendali dan menyandra para sandera di bawah todongan senjata. Sang kapten tampak tenang, bahkan dia juga ramah. Para perampok berbicara sedikit bahasa Inggris dan berjanji tidak akan menyakiti siapapun. Yang mereka inginkan adalah uang. Philip menyarankan agar para perampok mengambil uang di berangkas yang ada sekitar $30.000. Namun Musa yang sombong itu menolaknya. Dia tahu jika kapal kontainer dan juga sandera ini mungkin bernilai jutaan dolar. Philip mengatakan kapal tidak dapat dioperasikan setelah mencapai kecepatan maksimum. Namun Muse tidak mempercayainya. Dia berjalan ke panel kontrol dan menekan setiap tombol, tetapi tidak terjadi apapun. Muse menyadari jika dia membutuhkan kru untuk mengoperasikan kapal, dan Philip pura-pura tidak tahu di mana para krunya bersembunyi. Muse kemudian mengumumkan melalui intercom, mengancam kru di kokpit dan meminta mereka untuk keluar dalam 1 menit. Namun, kapten menyuruh mereka untuk tetap diam sampai dia mengucapkan kata sandinya melalui pengeras suara. Jadi, untuk saat ini tidak ada yang bergerak. Para perampok mulai panik. Mereka berteriak dan juga mengancam juru kemudi. Sebagai tanggapan, kapten memarahi para perampok dan mengatakan bahwa perilaku seperti itu bukanlah cara yang baik untuk berbisnis. Philip secara ajaib meyakinkan Muse yang terkejut untuk tidak menyakiti para sandera. Muse dengan enggan menyetujuinya. Namun dia kemudian ingin memeriksa kapal tersebut. Kapten diam-diam memberitahu kru melalui radio tentang pemeriksaan yang akan datang. Phillips menemani para perampok mengalihkan perhatian mereka dari ruang mesin dan menawarkan mereka untuk memeriksa muatan. Muse curiga ada sesuatu yang aneh sedang terjadi dan dia meminta kapten untuk membimbingnya ke ruang mesin karena dia yakin kru pasti ada di sana karena masalah teknis. Phillips dengan enggan menyetujuinya, tetapi mencoba untuk memperlambat. Sepanjang perjalanan dia memimpin para perampok ke gudang makanan. Philip melihat Shane bersembunyi di dapur. Dia mengalihkan perhatian para pembajak laut dengan menawarkan makanan. Dia kemudian memberikan isyarat kepada Shane jika Bilal, salah satu bajak laut, sedang berjalan tanpa alas kaki. Saat mereka pergi, Shane memberikan isyarat kepada staf untuk menebar pintu kaca ruangan agar mengulur waktu. Pada saat yang sama, seorang anggota kru memutus aliran listrik ke ruang mesin di atas, sehingga menyulitkan para perampok untuk menemukan kru yang tersembunyi. Bilal menginjak kaca, dan Phillips menyarankannya untuk naik ke atas untuk mengobati lukanya. Namun Muse tetap bertahan, dia mengabaikan Bilal karena dia yakin kalau krunya bersembunyi di sana. Akhirnya, salah satu awak kapal berhasil mematikan lampu kabin, yang mana hal itu semakin membuat Muse kesal. Dia mengancam Phillips, tapi kemudian mengirim dia dan Bilal ke atas untuk pengobatan. Masih dalam kegelapan, Muse terus mencari kru yang tersisa. Namun kali ini para kru tidak lagi takut dengannya. Jadi mereka menunggu kesempatan untuk menyerang bajak laut itu dari belakang hingga melumpuhkannya. Belakangan, para pelaut tersebut mengirim pesan radio ke bajak laut lain untuk memberitahu mereka bahwa pemimpin mereka sedang disandra. Sekarang, Phillips menawarkan kompromi kepada para perampok. Dia akan memberi mereka salah satu skoci kapal dan $30.000. Namun, para perampok harus segera meninggalkan kapal mereka. Muse dengan enggan kembali menyetujui itu. Orang-orang kemudian pergi ke skoci yang dijaga oleh Phillips.
Sementara itu, awak kapal membawa Muse ke dek. Najee memaksa Phillips untuk naik ke skoci. Phillips naik ke skoci sebelum Muse mendekati mereka. Ketika kapten menunjukkan kepada mereka cara mengemudikan skoci, para perampok dengan licik mendorong dan juga menurunkan skoci itu ke dalam air. Mereka melanggar perjanjian dan membawa pergi Phillips. Tujuan mereka sekarang ini bukan mendapatkan uang tebusan bagi kapalnya, melainkan untuk kaptennya. Phillips terkejut dengan apa yang terjadi. Dia sekarang tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Kabar tentang situasi kapal yang disandra akhirnya sampai ke Angkatan Laut US. Kapten kemudian mengirimkan kapal perusak untuk mengejar para perampok di lepas pantai Somalia. Di dalam skoci, Bilal mengerang karena luka-lukanya, dan dia hampir saja tidak bisa merasakan kakinya. Philip tidak tega melihat anak kecil menderita, tetapi dia juga tidak paham dengan situasinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara aneh di luar. Itu adalah Alabama, yang dikomandoi oleh Shane yang cemas mengikuti skoci agar tidak kehilangan jejak sang kapten. Di pagi harinya, sang kapten memberitahu perampok jika mereka sedang membawa makanan untuk warga yang kelaparan, termasuk Somalia. Namun Muse dengan acuh mengatakan bahwa bantuan dari negara-negara besar tidak dapat diandalkan. Perahu mereka memanen semua ikan di lepas pantai Somalia, menyebabkan penduduk setempat kehilangan pekerjaan. So you're fisherman? Yeah, we only fish. Philip merasa kasihan pada bocah itu dan memutuskan untuk mengobati luka Bilal. Ada perasaan simpati antara Bilal dan juga Phillips. Bagaimanapun, Bilal hanyalah seorang anak kecil dan nasibnya tidak bisa disalahkan. Di kapal perusak diketahui bahwa media telah mengetahui penculikan kapten. Kini segala sesuatunya harus diselesaikan melalui perundingan damai. Jika itu memungkinkan, Phillips juga seharusnya tidak dibawa ke Somalia, karena tidak mungkin untuk menghubunginya di sana. Itu memberi mereka waktu kurang dari 24 jam untuk melakukan operasi. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secara damai, SEAL akan melakukan intervensi dengan cara apapun yang diperlukan. Bos Muse tahu jika para militer sedang menyelidiki kasus ini, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukan kontak lebih lanjut. Dia tidak akan membantu, jadi sekarang Muse harus menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, air di kapal sudah habis dan hampir tidak ada minuman. Tiba-tiba klakson kapal perusak terdengar di luar. Militer menghubungi para perampok yang ketakutan dan juga gugup. Muse menuntut 10 juta dolar, tetapi para perampok diberi air dan juga makanan sebagai imbalannya. Para perunding menjelaskan bahwa keselamatan kapten penting bagi mereka. Perahu yang membawa para perunding mendekati ke skoci. Semuanya direkam agar bisa menjadi bukti penting melawan bajak laut. Untuk memastikan Phillips baik-baik saja, para perampok membawanya ke negosiator untuk memastikan itu. Sang kapten terlihat lebih khawatir kepada keluarganya dan meminta mereka untuk segera menghubunginya. Bajak laut yang sangat agresif membuat mereka ketakutan dan setiap gerakan ceroboh akan menyebabkan mereka menembak. Tidak dapat menahan ketegangan, Najee menembak di dekat kepala Phillips. Untungnya sang kapten hanya ketakutan dan tidak terluka. Setelah memastikan hal itu, tentara kemudian memutuskan untuk mundur. Sebaliknya, Muse menjelaskan mengapa dia itu membutuhkan begitu banyak uang. Dia selalu bermimpi untuk pergi ke Amerika. Ketika dia mendapatkan jutaan dolar, dia berencana akan pindah ke Amerika Serikat. Kapal perang kedua kemudian mendekati skoci. Phillips menjelaskan kepada Muse bahwa tidak ada yang mau membayarnya sekarang. Bos Muse meninggalkannya karena dia takut pada tentara. Sedih bagi para perampok, semuanya sudah berakhir dan militer tidak membiarkan mereka kembali ke Somalia. Meski demikian, Muse mengaku tidak bisa lagi mundur. I come too far, I can't give up. Para perampok benar-benar putus asa, karena sekarang tidak mungkin lagi bernegosiasi dengan mereka. Sementara itu, SEAL telah mendarat di kapal perusak. Penyelamatan sudah dekat, namun sang kapten merasa semakin sulit untuk bertahan hidup. Bilal keluar dari skoci untuk mencari udara segar. Philip kemudian meminta izin untuk pergi kencing keluar. Tiba-tiba dia mendorong anak itu ke dalam air dan juga melompat ke dalam dirinya. Manuver ini bisa dilihat dari kapal perusak, namun mereka tidak dapat mengidentifikasikan siapa di antara orang-orang yang jatuh ke air itu yang merupakan Phillips. Karena tentara yang tidak aktif, para perampok yang putus asa mengejar kapten dan secara paksa membawanya kembali ke skoci. Najee menjadi marah kepada Phillips dan memukulinya. Militer merasakan ada yang tidak beres. Mereka menghubungi para perampok dan juga mengepung mereka. Tim penyelamat meminta bukti bahwa kaptennya masih hidup atau mereka akan menghancurkan skoci. Para perampok yang ketakutan harus menyerah dan juga menunjukkan Phillips lagi. Para perampok telah mencapai titik putus asa dan tidak lagi mengharapkan uang tebusan. Mereka berencana untuk membuang Sandra ke laut. Kemudian para prajurit mengubah taktik mereka. Mereka mengirim pesan lewat radio kepada Muse bahwa para tetua suku mereka akan segera datang. Di hadapan mereka, tim penyelamat akan menyerahkan uang tebusan. Untuk pertemuan ini, Muse yang tidak bersenjata harus menaiki kapal perusak. Penyebutan para tetua mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kelompok Muse. Dia mulai mempercayai militer dan setuju untuk menaiki kapal perusak tersebut. Muse bahkan menyayangkan situasi yang begitu buruk hingga Phillips menjadi korbannya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menghasilkan uang dengan jujur di Somalia. Maybe in America. Ketika Muse meninggalkan kapal, militer menarik skoci tersebut sambil membidik sasaran. 3 perampok tetap berada di kapal bersama dengan Phillips. Ketika segala sesuatu di jendela kapal terlihat, pasukan komando hanya mampu membidik 1 perampok. Sehingga untuk sekarang ini mereka menahan tembakan.
Sebaliknya, Muse yang ada di kapal memilih menunggu untuk bertemu dengan para tetua. Meski begitu, dia tidak curiga jika itu hanya tipu muslihat. Tanpa Muse, para perampok menjadi lebih agresif. Mereka kembali bersiap untuk menyerang Phillips. Keributan itu menyebabkan Scotchy terguncang terlalu keras di tengah-tengah ombak, dan hal itu membuat Najee sangat marah. Dia terus berteriak dan tidak percaya bahwa para tetua akan datang ke kapal. Sementara Phillips, dia sekarang merasa sedang menghadapi akhir dari hidupnya. Kemudian dia mengambil selembar kertas dan pena sambil menangis mulai menulis surat perpisahan kepada keluarganya. Najee memperhatikan gerak-gerik itu. Dia terlibat pertengkaran sengit dengan Phillips yang sedang putus asa. Di atas kapal perusak tersebut, mereka menyadari bahwa situasinya menjadi lebih rumit dan diperlukan tindakan segera. Najee kemudian menjadi gila dan mengikat Phillips yang dipukuli. Bajak laut tersebut menyadari bahwa dia tidak akan dibayar, yang berarti kapten mereka dapat dieksekusi. Phillips mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya karena dia sudah tidak tahan. Najee mengarahkan senjatanya ke arah kapten dan melepaskan tembakan. Namun pada saat itu, ketiga perampok sudah tidak bergerak karena para penembak itu terlebih dahulu melepaskan tembakan secara bersamaan. Target mereka tersingkir dan kaptennya berlumuran cairan merah. Dia kaget dan tidak begitu mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya menangis dan juga menjerit. Kapten tidak percaya jika dia sekarang ini sudah selamat. Kemudian militer membawanya ke kapal perusak dan membawanya untuk pemeriksaan kesehatan. Pria itu sulit untuk menjelaskannya dengan jelas. Dia hanya gemetar dan juga menangis. Namun hingga saat ini Phillips masih memikirkan keluarganya, dan dia juga akan segera mendapatkan telepon dari istrinya. Sementara itu, Muse kemudian ditangkap. Dia kemudian dijatuhi hukuman 33 tahun penjara karena kasus perampokan. Meski masih trauma, Kapten Phillips kembali melayar setahun kemudian. Nah, by the way, film ini sendiri diangkat berdasarkan kisah nyata.